Halo everyone, nama saya Sri Utami, saya awardee LPDP PK 202, Magister Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menyoroti isu seputar bullying di Indonesia yang marak terjadi. Hal ini menjadi penting adanya karena bullying ini memberi dampak pada potensi ketersediaan sumber daya manusia unggul Indonesia ke depannya, utamanya untuk menyongsong masa keemasan pada tahun 2045. Pentingnya kesehatan mental dalam mencapai target keemasan 2045 Indonesia memang tidak dapat dipungkiri. Namun saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan masalah kesehatan mental dan pendidikan yang saling terikat satu sama lain. Beberapa masalah kesehatan mental yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia salah satunya adalah masalah bullying. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah bullying di sekolah semakin marak terjadi di Indonesia. Survei oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 70% siswa di Indonesia pernah mengalami bullying. Survei tersebut melibatkan lebih dari 1.400 responden yang terdiri dari siswa, guru, dan orang tua di 12 provinsi di Indonesia. Data dari survei tersebut menunjukkan bahwa bullying di Indonesia masih menjadi masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Bullying di sekolah memiliki dampak negatif yang cukup besar pada kesejahteraan dan perkembangan anak baik secara psikologis maupun sosial. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah bullying di sekolah ini bisa mempengaruhi kurangnya ketersediaan generasi muda yang memberikan dampak pada visi misi Indonesia untuk menjadi negara emas pada tahun 2045. Berikut adalah beberapa dampak bullying untuk Indonesia Emas 2045. Penurunan kesejahteraan mental. Anak-anak yang mengalami bullying cenderung memiliki tingkat kesejahteraan mental yang lebih rendah. Selanjutnya adalah rendahnya kinerja akademik. Anak-anak yang mengalami bullying cenderung memiliki kinerja akademik yang lebih rendah. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi atau berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif pada tahun 2045. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah bullying di sekolah. Pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak yang sehat secara fisik dan juga mental. Dengan cara ini, Indonesia bisa memiliki potensi untuk mencapai visi menjadi negara emas pada tahun 2045 dengan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Adapun beberapa tindakan preventif dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah bullying di sekolah, yaitu dengan pendidikan dan sosialisasi dari sekolah tentang pengertian, dampak, dan cara mencegah bullying kepada siswa, guru, dan orang tua. Selanjutnya, dengan pembentukan kebijakan sekolah secara resmi dan jelas tentang bullying dan bagaimana mengatasi masalah tersebut, kebijakan ini harus mencakup langkah-langkah preventif. Peningkatan pengawasan kegiatan siswa di sekolah ini juga bisa membantu karena bisa mengidentifikasi perilaku bullying dan mencegah terjadinya kekerasan di sekolah. Selanjutnya, dengan meningkatkan keterbukaan komunikasi antara orang tua dan guru kepada siswa. Selanjutnya, memberi dukungan kepada korban seperti konseling dan juga bimbingan, serta mengajak siswa lain untuk mendukung korban dan menunjukkan solidaritas. Melibatkan komunitas sekolah dan masyarakat dalam upaya pencegahan bullying juga menjadi salah satu upaya preventif. Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan Indonesia dapat mengatasi darurat kesehatan mental kaitannya dengan permasalahan bullying tersebut dan bisa mencapai target keemasan 2045 yang lebih baik. Sekian dan